Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulihi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' wa ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan, kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan. Baru saja kita melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, yang insyaallah kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Amin. Bapak Ibu, pagi ini insyaallah kajian kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Suhairi, dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz, dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa siyama naharihi wajiba wa qiyama lailihi tatawwu'a wa thawabal amali fihi mudha'afa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ila akhiril ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatid, para hujjaj, para sesepuh, para tokoh yang saya muliakan, ya mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Dan juga segenap DKM Masjid Al-Furqan, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Randes Didi Junaidi. Kita doakan semoga senantiasa beliau diberikan kesehatan lahir batin sehingga terus bisa membimbing kita semua di masjid ini. Dan juga tak ketinggalan pula para hadirin, para jamaah, bapak-bapak serta ibu-ibu yang alhamdulillah kita bisa duduk bersimpuh setelah kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, yang sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, yang mudah-mudahan terus sisa umur kita senantiasa pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita baik yang mahdoh maupun ghairu mahdoh yang kita kerjakan dengan sendiri maupun berjamaah dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan semua pengikutnya, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah sehingga bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan di yaumil qiyamah kelak akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita tidak terasa, alhamdulillah hari ini kita memasuki di bulan suci Ramadan, hari yang keberapa Bu? Yang ke-25. Insyaallah lebaran sebentar lagi. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, dan barangkali pada pagi hari ini barangkali hanya sekedar suplemen bahannya, karena sudah setiap pagi katanya selama bulan Ramadan ada kuliah subuh. Mudah-mudahan pagi hari ini untuk melengkapi. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita sudah 24 hari melaksanakan siam Ramadan. Bahkan sholat tarawih dan witirnya serta qiyamul lail sudah 25 hari. Maka mari para hadirin, para jamaah, pada pagi hari ini Al-Fakir ingin mengajak, mari Bapak Ibu, para jamaah, kita introspeksi. Mari coba sama-sama kita muhasabah. Apa yang harus kita muhasabai? Apakah amaliyah Ramadan yang telah kita lakukan selama 25 hari, apakah sudah bisa memberikan asar, sudah bisa membekas di dalam jiwa kita, ataukah belum? Tentunya harapan kita mudah-mudahan sudah bisa membekas, sudah bisa memberikan asar terhadap jiwa kita, dan juga bisa mewarnai kehidupan kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Namun mohon maaf, barangkali jika belum, para hadirin, mari kita masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa mendapatkan kemuliaan, terutama di bulan suci Ramadan tahun ini, yang harapannya mudah-mudahan kita ini diibaratkan pemain bola ini jadi pemenang. Ya Bu ya, Bu, pengen gak jadi pemenang? Biasanya kalau kompetisi ini yang jadi pemenang yang mainnya dari awal sampai akhir. Kalau Bapak Ibu mau jadi pemenang, tentu harus main dari awal sampai akhir. Kira-kira ada nggak Pak pemenang? Contoh bola dari babak penyisihan yang bulan Ramadan dikatakan rahmah. Di fase yang kedua dikatakan maghfirah 10 yang kedua. Sekarang ini sudah memasuki yang terakhir, yakni babak final. Kita harapannya semoga kita dijadikan pemenang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin gitu Pak. Masa amin aja diajar ya. Jadi kalau kita pengen jadi pemenang, ayo kita terus main dari awal sampai akhir. Insya Allah kalau mainnya dari awal sampai akhir, saya yakin insya Allah jadi pemenang. Hal ini jadi pemenang yang bisa mendapatkan titel takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantaranya. Maka para hadirin, para jamaah, seandainya kita belum bisa memberikan asar terhadap jiwa kita, mari, masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita di Ramadan tahun ini. Makanya apa? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Bu, kenal enggak Siti Aisyah? Ayu Ting Ting kenal? Kalau Ayu Ting Ting kenal, kalau Siti Aisyah, Siti Aisyah istri Rasulullah yang paling muda. Kata beliau,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa sadal mizar. Kata Siti Aisyah, Rasulullah jika memasuki hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, ahyal laila, senantiasa menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan bukan hanya dirinya saja tapi Rasulullah mengajak keluarganya, wa sya'dal mi'zar, menguatkan ikat pinggangnya, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan, Rasulullah lebih rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, Rasulullah orang yang sudah dijamin masuk surga. Tapi begitu masuk Ramadan, bahkan hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan, beliau tambah rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malamnya beliau hidupkan dengan ibadah kepada Allah. Bagaimana dengan kita, Pak, Ibu? Kita ini tiket surga aja belum punya. Tiket pulang kampung aja masih kehabisan. Maka para hadirin, mari, Rasulullah seorang figur yang sangat hebat, para hadirin, mencontoh kita sebagai umatnya untuk lebih rajin lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasulullah lebih rajin jika masuk ke hari terakhir? Kata Nabi, iltamisuha fil asril awakhir. Karena pada malam-malam terakhir ada satu malam yang jika kita mau ibadah dan berketepatan turun malam itu, akan diberikan pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang beribadah 1000 bulan. Yang kalau kita hitung dengan tahun kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Kapan malam itu akan turun? Kata Nabi, iltamisuha fil asril awakhir, 21 wa 23 sampai akhir Ramadan. Kata Nabi, carilah malam kemuliaan itu di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Kata orang Betawi, likuran, tanggal likuran bulan suci Ramadan. Bisa tanggal 21, bisa juga tanggal 23, 25, bahkan 27, bahkan tanggal 29 atau hari terakhir bulan suci Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi kalau kita mau mencari malam kemuliaan itu yang kita kenal yang namanya Lailatul Qadar, maka kata Nabi, carilah hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan yang tanggalnya ganjil. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki hari-hari terakhir, Rasulullah memberikan contoh kepada kita untuk mencari, untuk kita lebih rajin lagi ibadah kepada Allah, yang semoga kita sedang ibadah pada malam itu turun yang namanya Lailatul Qadar, yang Allah akan berikan pahala seperti orang yang beribadah 1000 bulan, 83 tahun lewat 4 bulan. Pak, kira-kira ada enggak yang di sini umurnya sudah 83 tahun? Dari semenjak pertama dari lahir sampai 83 tahun untuk ibadah. Ada kira-kira? Adanya biasa kita kan wajib ibadah kalau sudah balik. Taruhlah umur 15 tahun. Berarti kalau 83, taruh gampangnya 85 diambil 15. Tinggal berapa tahun?
Jadi nggak ada yang umurnya 83 tahun pun untuk ibadah terus dari lahir sampai akhir. Maka para hadirin, mari kita jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Kita manfaatkan aji mumpung kita ketemu Ramadan tahun ini, mumpung kita masih diberikan kesempatan sehat walafiat bisa ibadah kepada Allah. Jangan nunggu besok. Apa kita tahu umur kita sampai besok? Pengen kita sih, ya Allah, Allahumma tawil a'maruna, ya Allah panjangkan umur kami. Tapi kata Allah, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jika sudah tiba ajalnya umur kita, maka tidak akan bisa maju dan juga tidak bisa akan mundur. Maka mari para hadirin, sekali lagi ayo kita sambut Lailatul Qadar dengan ibadah yang lebih rajin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Pak, biasanya sampai jam berapa, Pak? Jam 6, setengah 6. Mari para hadirin, kita mumpung masih ada kesempatan. Lantas para hadirin, saya singkat aja. Kenapa sih kita diberikan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala? Para hadirin, di antaranya ada 2. Mulanya Allah berikan Lailatul Qadar kepada kita, Allah berikan malam kemuliaan kepada kita. Di antaranya 1, kata Nabi, umatku sangat-sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saking sayangnya Allah kepada umatku, maka umatku diberikan 1 malam kemuliaan yang namanya Lailatul Qadar, yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Dan Nabi, innallaha wahaba li ummati Lailatul Qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum. Sesungguhnya umatku Allah berikan 1 malam kemuliaan yang disebut Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar ini Allah hanya berikan kepada umatku dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Jadi Bapak Ibu, kita ini kata Nabi termasuk umat yang sangat disayang oleh Allah. Sangat disayang oleh Allah, makanya mari para hadirin, mohon maaf kata orang sono, kita udah disayang malah melunjak. Mohon maaf ya Pak. Kita ini udah disayang oleh Allah, sudah berikan kesempatan oleh Allah, maka mari sayangnya Allah kepada kita, kesempatan Allah yang diberikan kepada kita, mari kita pergunakan dengan baik. Jangan mohon maaf seperti orang sana tetangga, Ramadan ya biasa kayak itu, enggak Ramadan sama aja. Artinya apa? Mohon maaf para hadirin, kita sangat-sangat sayang. Sudah Allah berikan kesempatan kita, tapi kitanya malah lehah, malah kita tidak mau menggapainya. Sayang para hadirin. Maka mari para hadirin, kita sudah memasuki hari akhir dari bulan suci Ramadan. Mari ahyal laila wa iqadu ahlahu wa zadul mizar. Mari kita hidupkan malam-malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Taruhlah kalau memang nanti sampai 30 hari, berarti kita 5 hari lagi. Para hadirin masih ada kesempatan. Ini para hadirin. Jadi yang pertama bulannya Allah berikan Lailatul Qadar kepada kita, karena kita ini sangat-sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para hadirin, bulannya Allah berikan Lailatul Qadar kepada kita, kata Nabi, umatku ini umurnya pendek-pendek, sehingga dengan umur yang pendek bisa mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah seperti pahalanya orang yang umurnya panjang.
Umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan umur nabinya aja 63. Jadi mohon maaf kalau kita ini sudah diberikan lebih dari itu. Ada yang sudah 70, 80. Alhamdulillah sudah diberikan diskon yang begitu banyak oleh Allah. Lantas buat apa lagi? Kata Nabi, sekalipun umur umatku pendek, tapi Allah akan berikan pahala seperti pahalanya orang yang beribadah umurnya panjang 83 tahun lewat 4 bulan. Itu para hadirin. Makanya mari para hadirin, sekalipun umur kita pendek, tidak seperti umat-umat yang dulu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Pak, mau umurnya ratusan tahun? Pengennya sih, ya Pak ya, pengennya panjang tapi dalam sehat walafiat. Dan ngapain kalau umurnya panjang tuh kalau di tempat tidur doang? Tentu tidak harapan kita. Bahkan kata ahli gizi, orang Indonesia ini yang maksimal ya 65 tahun. Makanya sekarang pegawai negeri ditambah lagi umurnya ya Pak. Alhamdulillah produktif 65. Ada Pak, orang tua angkat saya Dikbud Pusat, umurnya begitu 60 pensiun, 3 tahun masih sehat, 2 tahun lembruk, 65 dipanggil. Ini berarti ahli gizi, ahli kedokteran memang semacam itu barangkali. Tapi marah para hadirin, kita tidak usah pesimis. Ayo dengan umur yang Allah berikan kepada kita, kita raih kemuliaan. Sekalipun sekali lagi umur kita pendek, bisa mendapatkan pahala ibadah seperti orang yang umurnya panjang. Lantas para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kapan itu Lailatul Qadar akan turun? Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, banyak di antaranya keterangan. Di antaranya ulama tasawuf ada yang menjelaskan Lailatul Qadar ini kebiasaannya, kata Imam Bushairi, beliau semasa hidupnya ini menemukan Lailatul Qadar tanggal 27 Ramadan. Makanya saya ngomong ini mudah-mudahan sih bisa tahun ini pas. Dan juga ilmu tasawuf kebanyakan sering terjadi Lailatul Qadar itu terjadi tanggal 27 Ramadan. Dari mana? Kata Al-Hikmah menjelaskan, dilihat Bapak Ibu dalam surat Al-Qadar yang bunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dalam surat Al-Qadar ada kalimat yang bunyinya Lailatul Qadar. Coba Bapak Ibu hitung Lailatul Qadar hurufnya ada berapa? Ayo Pak Ibu hitung. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal. Dihitung hurufnya ada 9. Benar Pak? Ya? Rohnya ketinggalan. Iya, makanya alif, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ro. Ada 9. Sedangkan Allah sebut dalam surat Al-Qadar ini disebut 3 kali. Disebut 3 kali. Coba kita ulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah sebut dalam surat Al-Qadar kalimat Lailatul Qadar disebut 3 kali.
huruf Lailatul Qadar ada 9, berarti 9 kali 3 27. Ini kata Al-Hikmah. Saya cuma nerangin, bukan saya yang ngarang. Saya baca, kalau Bapak Ibu nanti dicari, ada juga dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2. Lagi, biasanya Lailatul Qadar turun tanggal 27. Dari mana? Dari salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada kalimat lafadznya hiya yang artinya itu dia Lailatul Qadar, huruf H dalam kalimat hiya atau dalam kalimat hiya, salamun hiya, H-nya ini H merupakan huruf hijaiyah yang urutannya ke-27. Coba Bapak hitung alif, ba, ta, sa sampai ya. Ini diantaranya. Ini mohon maaf rahasia perusahaan. Tapi intinya para hadirin para jamaah, Lailatul Qadar tidak bisa kita dapatkan kalau kita nyarinya hanya tanggal likuran. Insya Allah kalau kita pengen mendapatkan, kita sedang ibadah mendapatkan Lailatul Qadar, yang kita kerjakan setiap hari. Insya Allah kalau kita ibadahnya, qiyamul lail, sholat malamnya, apa itu tarawih, witir, sholat hajat, taubat dan lain sebagainya, tadarus Al-Quran kita kerjakan setiap hari, insya Allah itulah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi gak bisa nanti tanggal 7 aja kata Pak Ustadz, tinggal enggak. Tetap itu rahasia Allah yang sangat dirahasiakan. Kenapa sih dirahasiakan? Intinya agar kita ini lebih rajin lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin para jamaah, melalui pagi ini mari sekali lagi Al-Fakir ingatkan, ayo kita sama-sama siapkan diri kita, kuatkan iman kita, siap jasmani dan rohani kita untuk lebih rajin lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan kita sedang ibadah kepada Allah pas turun Lailatul Qadar, yang Allah akan berikan kemuliaan kepada kita yang begitu banyak. Ini diantaranya. Lalu para hadirin para jamaah, Lailatul Qadar sekali lagi tidak bisa diprediksi dengan hitungan yang tadi. Apa 21, 23 sampai akhir Ramadan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam satu hadisnya, Lailatul Qadri lailatun balijatun la haratun wala sahaba fiha wala matara wala yurha fiha binajmin min alamati yaumiha am tu'attan tatlu as-sams la su'alaha. Ini Rasulullah menjelaskan tentang tanda-tandanya bahwa hari itu telah turun Lailatul Qadar. Ini tandanya, Pak. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Apa tandanya? Kata Nabi, Lailatun balijatun laharatun. Jika hari itu telah terjadi turun Lailatul Qadar, pada pagi harinya dia udara cerah, tidak panas, matahari ada terbit tapi tidak rasa panas, dan juga tidak dingin, udaranya sejuk tenang. Wala sahaba fiha wala matoro, tidak ada mendung, tidak ada hujan. Wala riha wala yurha fiha binajmin, dan juga pada malam itu tidak ada bintang saling berterbangan. Artinya apa? Malamnya tenang sejuk, begitu pagi matahari bersinar, sinarnya tidak merasa panas. Ini diantaranya bahwa itulah min alamati yaumi antatula syams la su'ahala. Pagi harinya keluar matahari, sinar matahari terbit, tapi tidak merasakan panas udaranya. Ini diantaranya kata Nabi alamatnya bahwa itu telah turun Lailatul Qadar. Siapa yang bisa
memprediksi siapa yang bisa mengetahui? Tentunya adalah orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin, para jamaah, mari sekali lagi, ayo kita raih kemenangan pada tahun ini. Ayo kita jadikan Ramadan tahun ini, kata anak muda, the best of the best. Jadikan Ramadan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan pada tahun ini kita mendapatkan satu kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Para hadirin, para jamaah, kiranya ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Takut Bapak Ibu ada yang mau tugas, mau kerja, jadi saya tidak pantas kalau terlalu lama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini jadi suplemen kita untuk menambah rajin lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kekuatan lahir batin, tetap iman Islam kita, dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Mari para hadirin, kita akhiri dengan pembaca doa untuk penyempurnaan pertemuan kita malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa dhahrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala ala ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha wa li walidayna wa zawjatina wa auladana wa jami' dzurriyyatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa li muallimina wal fuqaha alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini, di hari yang mulia, di bulan yang mulia ini, ya Allah, kami mohon ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, putra putri kami, istri dan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni semua kesalahan dan dosa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, kesalahan guru dan orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar ya Allah, kami sudah banyak berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Kami sudah banyak senantiasa maksiat, berbuat dosa denganmu ya Allah. Namun dengan kasih sayang-Mu ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah, dosa guru-guru kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sekalipun dosa kami lebih besar daripada gunung ya Allah, sekalipun dosa kami lebih banyak daripada air yang di lautan ya Allah, namun dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan sifat Rahman dan Rahim ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah. Hapuskan kesalahan-kesalahan kami ya Allah, baik yang lama, yang baru, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah, hapuskan semua kesalahan dan dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hidayah ya Allah, berilah kami petunjuk ya Allah, agar kami mudah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami ya Allah, agar kami terus beribadah kepadamu sampai akhir hayat kami ya Allah. Allahumma ja'alna wa walidayna wa zawjatina wa auladana wa jami' dzurriyyatina ya Allah min ahlil ilmi wa min ahlil ibadah wa min ahlil khair wa min ahlis shadaqah wa ayyamfa'una fid dunya wal akhirah wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dair wa la tajalna min ahli maksiyah wa dhalalah ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana ya Allah, wa tarawihana wa witrona wa qiraati qur'anana wa sadaqatina wa ruku'ana wa suju'atana wa ta'abbudana wa tammim taksiruna ya Allah, wa tammim taksiruna ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami ya Allah, salat wajib kami ya Allah, salat sunnah kami ya Allah, puasa kami ya Allah, salat tarawih dan witir kami ya Allah, sedekah kami ya Allah, baca Al-Quran kami ya Allah, ruku dan sujud kami ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima dengan sempurna ya Allah. Sekalipun amal kami belum sempurna ya Allah, sepertinya salat kami belum khusyuk, amal kami belum ikhlas, namun dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dan Engkau terima dengan sempurna ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya jalil ya jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.